Aluna berangkat menuju Polres dengan motor bebek tuanya. Di tengah perjalanan, ia menyempatkan berhenti di pasar tradisional Karangjati untuk membeli sarapan. Namun yang ia saksikan bukan sekadar aktivitas jual-beli biasa. Seorang pria berseragam ormas tampak mencengkeram keras seorang pedagang tua sambil berteriak, "Kalau minggu depan belum setor juga, lapakmu gue gusur, Pak." Aluna hanya diam, memperhatikan dari kejauhan. Ia tahu, sebagai polisi ia bisa saja langsung turun tangan. Tapi ia juga tahu, kasus seperti ini seringkali berakhir tanpa kejelasan. Sudah terlalu sering laporan soal pungli ormas, ini menguap entah kemana. Apalagi, ormas itu punya relasi kuat dengan beberapa tokoh di balik meja kantor pemerintahan. Banyak polisi senior memilih tutup mata. Tapi tidak Aluna. Setibanya di kantor, ia menemui rekannya, Bribka Denny, yang juga sahabat dekatnya. Pasar Karangjati makin kacau. Ormas itu udah kayak preman. Pedagang takut lapor, ucapnya sambil meletakkan helm. Denny hanya menggeleng pelan. "Udah kubilang, Lun, mereka punya orang di atas. Kalau kamu nekat, kamu sendirian." Aluna tersenyum getir. Kata, sendirian, bukan hal baru dalam hidupnya. Ibunya meninggal saat ia masih SMA, ayahnya hilang sejak masa konflik di Papua. Menjadi polisi adalah caranya untuk melawan sunyi hidupnya sendiri. Ia percaya, satu orang bisa membuat perubahan, asal cukup keras kepala untuk tidak menyerah. Malam itu, Aluna duduk di kamarnya, menatap peta kecil pasar Karangjati yang ia gambar sendiri di selembar kertas. Ia mulai menulis catatan tentang gerak-gerik ormas tersebut, siapa saja yang sering terlihat, pukul berapa mereka datang, dan siapa yang menjadi korbannya. Ia belum punya rencana jelas, tapi hatinya sudah bulat, ini harus dihentikan. Keesokan harinya, ia kembali ke pasar. Kali ini tak sekadar membeli sarapan, tapi benar-benar menyusuri lapak demi lapak. Beberapa pedagang yang mengenalnya tampak canggung. Seorang ibu penjual tempe menarik lengan bajunya perlahan. "Mbak Aluna, hati-hati, mereka nggak suka polisi. Minggu lalu ada yang dipukuli karena tanya-tanya soal uang keamanan." Aluna menatap mata sang ibu. Di situ, ia lihat rasa takut yang dalam, yang selama ini dibiarkan tumbuh karena tidak ada yang cukup berani untuk memotong akarnya. "Bu, kalau saya tidak takut, ibu juga jangan takut," jawabnya pelan. Namun, kata-katanya justru membuat sang ibu tampak semakin khawatir. Menjelang sore, ia duduk di warung kopi dekat pintu keluar pasar, mencatat semua yang ia lihat hari itu. Sorot matanya tetap tajam meski tubuhnya lelah. Ia sadar, langkah pertamanya baru dimulai. Dan seperti pelari jarak jauh, Aluna tahu, untuk mencapai garis akhir, ia harus siap jatuh berkali-kali. Tapi ia juga tahu, setiap luka yang ia terima akan sepadan jika itu bisa menghentikan satu tangan preman yang merampas rezeki orang kecil. Di kejauhan, langit mulai mendung. Aluna menatap awan gelap yang perlahan menggulung. Hatinya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena sadar, badai yang akan ia hadapi jauh lebih gelap dari langit di atasnya. Hari masih gelap saat Bribtu Aluna mengenakan kerudung lusuh dan daster batik tua. Ia berdiri di depan cermin kecil, memastikan wajahnya tak terlihat seperti seorang polisi. Sebuah keranjang rotan tersampir di lengannya, berisi beberapa ikat sayur dan kain lap. Hari ini, dia bukan Bribtu Aluna. Hari ini, dia adalah Bu Rani, pedagang sayur dadakan yang menempati lapak kecil di sudut pasar Karangjati. Pasar mulai ramai ketika matahari baru muncul di balik atap seng. Aluna mengambil tempat di sebelah seorang kakek penjual bawang yang tampak ringkih. Ia membuka lapaknya dengan tangan gemetar, bukan karena gugup berdagang, tapi karena ia tahu ancaman bisa datang kapan saja. Ini bukan sekadar penyamaran, ini perjudian nyawa. Tak butuh waktu lama, sekitar pukul 9 pagi, 4 pria berbaju loreng ormas masuk dari arah barat pasar. Langkah mereka mantap, wajah mereka tak menyimpan keramahan. Salah satu dari mereka, bertubuh tinggi dan berkepala pelontos, menenteng buku catatan dan tongkat besi yang diselipkan di pinggang. Dialah Andra, ketua lapangan ormas tersebut. Mereka langsung menyebar, menyapa pedagang dengan suara keras. "Udah tanggal 6, ya. Jangan lupa iuran keamanan. Kalau aman, kalian juga enak, kan?" Aluna pura-pura sibuk menata cabai, tapi matanya mengintai lewat pantulan kaca etalase kecil di depannya. Ia menyalakan kamera kecil di dalam tasnya yang sudah ia siapkan sebelumnya. Suaranya berdebar, tapi ia tetap tenang.
Ia merekam saat Andra mendekati lapak si kakek penjual bawang. Mana setorannya, Pak? Jangan banyak alasan. Bulan lalu aja telat. Tangan Andra menghantam tumpukan bawang hingga berserakan di lantai. Si kakek hanya bisa menunduk dan mengangguk lemah. Seketika dada Aluna sesak. Ia ingin berdiri dan menghentikan semua itu saat itu juga. Tapi ia tahu, bukti lebih penting. Intervensi dini tanpa data kuat hanya akan membuatnya disalahkan. Ia menggenggam sisi keranjangnya erat-erat, menahan amarah yang menyala dalam diam. Tiba-tiba, salah satu anggota ormas mendekat ke lapak Aluna. Ibu baru, ya. Biasanya di blok mana? Tanyanya dengan nada curiga. Aluna langsung merendahkan suara, berpura-pura seperti wanita kampung. Baru pindahan, Mas. Dagang tempe biasanya, ini nyoba sayuran. Pria itu menatapnya lama, seolah ingin menghafal wajahnya, lalu berjalan pergi tanpa kata. Aluna baru bisa bernapas lega setelahnya. Menjelang siang, hujan turun tipis. Pedagang mulai menutup sebagian lapak, dan anggota ormas pun berangsur-angsur menghilang dari pandangan. Aluna menunggu sampai suasana sepi sebelum beranjak. Ia kembali ke motornya yang diparkir jauh dari pasar, memastikan tak ada yang mengikuti. Di dalam helmnya, ia sembunyikan flash disk berisi rekaman hari itu, saksi bisu dari kekejaman yang selama ini ditutup kabar baik. Di kamarnya malam itu, Aluna menatap layar laptop, menyaksikan kembali rekaman yang ia ambil. Suara gemetar kakek itu, tawa sinis para preman, dan wajah-wajah pedagang yang dipaksa diam. Satu persatu, ia simpan dalam folder yang ia beri nama, Bukti Karangjati, Hari 1. Matanya sembab, tapi bukan karena takut. Ini adalah rasa marah yang terbungkus dalam air mata. Ia sadar, ini baru permulaan. Tapi di sanubarinya, Aluna tahu satu hal, meski ia menyamar sebagai pedagang biasa, yang sedang bertarung bukan hanya dirinya. Setiap detik kamera merekam, ia sedang merekam harapan ribuan orang kecil yang tak punya suara. Dan ia berjanji dalam hati, tak peduli berapa besar harga yang harus ia bayar, semua ini akan berakhir. Pagi itu langit cerah, tapi hati Aluna mendung. Dengan langkah mantap, ia memasuki ruang atasannya, Kompol Rudi, membawa map berisi rekaman, dokumentasi foto, dan laporan kronologis yang ia susun rapi semalaman. Setiap data dalam map itu adalah jerih payah penyamaran dan risiko nyawa. Saya punya bukti pungli ormas di Pasar Karangjati. Ini rincin, lengkap, dan bisa langsung dijadikan dasar operasi, ucapnya lugas sambil meletakkan map di atas meja. Kompol Rudi mengangkat alis, menatap map itu sejenak sebelum menghela napas panjang. Ia membukanya perlahan, melihat beberapa foto dan potongan rekaman. Ini serius, Aluna. Tapi kamu sadar, kan, siapa yang kamu sentuh? Nada suaranya tidak menggambarkan ketertarikan, tapi lebih kepada kekhawatiran. Aluna menatap tajam. Saya sadar, Pak, tapi lebih bahaya lagi kalau kita diam. Mereka bukan cuma minta uang, mereka menanamkan ketakutan. Saya cuma minta satu hal, izinkan saya pimpin operasi penertiban. Kompol Rudi memalingkan pandangan. Ia menekan jemari ke pelipisnya, menandakan ada tekanan yang tak terlihat. Saya tidak bisa izinkan. Perintah atasan di Polres sudah jelas, jaga stabilitas, jangan cari masalah dengan ormas lokal. Kamu tahu, pemilu daerah sebentar lagi. Jadi kita harus biarkan mereka menindas rakyat kecil demi stabilitas yang palsu. Suara Aluna meninggi. Suasana ruangan tiba-tiba menjadi tegang. Beberapa staf yang lewat di luar ruangan menoleh, penasaran. Turunkan nada bicaramu, Aluna. Saya tahu kamu punya niat baik, tapi kamu masih muda. Belum tahu permainan ini sekeras apa. Bukan semua hal bisa ditangani sendirian, ujar Rudi tegas, nada suaranya dingin seperti baja. Ia menggeser map itu ke pinggir mejanya tanpa membacanya lebih lanjut. Anggap saja ini belum waktunya. Aluna terdiam, dadanya sesak bukan karena kalah, tapi karena sadar, sistem yang ia percaya selama ini tak sebersih yang ia kira. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah berat, membawa serta map yang tadi ia sodorkan. Tak ada satupun bukti yang ditinggal. Kalau sistem menolak keadilan, ia akan membawanya sendiri ke jalan lain. Di parkiran belakang, ia duduk di atas motornya, memandangi langit. Jadi ini artinya, aku sendiri. Bisiknya lirih. Tapi di antara kesepian itu, ada bara yang tak padam. Jika tak bisa melalui jalur resmi, maka ia akan menjadi hukum di tengah ketidakberdayaan. Diam bukan pilihan. Malam itu,
Ia membuka laptopnya lagi. Ia mulai mengirim potongan rekaman ke akun-akun media lokal, secara anonim. Jika polisi tak bisa bergerak karena politik, maka suara publik harus jadi senjatanya. Ia tahu, ini berarti membuka perang terbuka. Tapi ia tak gentar. Aluna menatap layar yang menyala, merekam dirinya sendiri. Namaku Bribtu Aluna Ramadhani. Kalau sesuatu terjadi padaku setelah ini, semua data ada di sini. Aku tak takut pada mereka. Aku takut jika suatu hari nanti, anak-anak kita tumbuh dan bertanya, kenapa kita semua diam. Klik, ia matikan rekamannya. Angin malam berhembus pelan dari jendela, membawa sunyi yang berat, namun teguh. Langit malam di Karangjati tampak pekat, tanpa bulan, tanpa bintang. Di tengah sunyi itu, Aluna duduk sendirian di ruang kos kecilnya yang hanya seluas 3 kali 3 meter. Suara kipas angin tua berderit pelan, seolah ikut merasakan kegelisahan yang membungkus dadanya. Ia menatap berkas-berkas dan rekaman yang tersusun rapi di atas lantai. Tak ada lagi dukungan dari atasannya. Tak ada rekan yang bisa diajak berbagi risiko. Kini, perjuangan ini adalah miliknya seorang. Telepon genggamnya berdering, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, kami tahu kamu ngerekam. Jangan sok jadi pahlawan, Mbak Polwan. Bisa-bisa kamu hilang sebelum pagi. Nafas Aluna tercekat, ia membaca ulang pesan itu 3 kali. Ancaman, pertama kalinya sejak ia bertugas, ia benar-benar merasa sedang diincar, bukan sebagai polisi, tapi sebagai wanita muda yang sendirian dalam medan yang tak terlihat. Namun bukannya mundur, ancaman itu justru menyalakan api perlawanan di hatinya. Aluna menatap wajahnya sendiri di cermin, sejenak melihat sosok yang tampak begitu asing, mata sembab, rambut kusut, tapi sorot matanya keras. Kalau aku mundur sekarang, lalu siapa yang akan melawan mereka? Gumamnya lirih. Ia bangkit, membuka laci dan mengambil senjata dinasnya, belum berniat menggunakannya, tapi sekadar untuk mengingatkan dirinya siapa dia sebenarnya. Hari-hari berikutnya, Aluna mulai membangun gerakan diam-diam. Ia menyamar kembali ke pasar, kali ini lebih hati-hati, mengenal lebih banyak pedagang yang bisa dipercaya. Ia membentuk semacam jaringan informasi kecil, para ibu-ibu, tukang parkir, hingga bocah pengangkut barang. Mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya, tapi mereka percaya padanya. Karena tidak seperti orang-orang berseragam lain, Aluna hadir, mendengar, dan tak minta bayaran apapun. Satu demi satu informasi dikumpulkan. Pola kedatangan ormas, siapa yang menyetor kemana, bahkan jumlah iuran yang dikutip tiap minggu. Aluna mulai membuat peta kekuasaan. Tapi semakin dalam ia masuk, semakin jelas satu hal, ini bukan hanya soal pungli. Ada aliran dana ke tokoh politik, pengamanan proyek gelap, bahkan aparat yang menerima jatah damai. Perutnya mual, bukan karena takut, melainkan karena kecewa. Suatu malam, ia bertemu diam-diam dengan seorang wartawan muda dari media independen yang menanggapi kirimannya minggu lalu. Mereka bertukar informasi di warung kopi tua yang hampir tutup. Wartawan itu tampak gugup. "Mbak, ini berbahaya. Kalau benar yang kamu temukan, bisa-bisa mereka bukan cuma singkirin kamu. Bisa hilang nama, pangkat, bahkan hidupmu." Aluna hanya tersenyum kecil, pahit. "Aku nggak cari pangkat, aku cuma nggak mau mati sebagai polisi yang cuma bisa diam." Keesokan harinya, ketika ia kembali ke kantor, tatapan rekan-rekannya berubah. Beberapa membisikkan sesuatu ketika ia lewat. Ada yang langsung berpaling. Ia tahu kabar telah beredar. Mungkin laporan rahasianya bocor, mungkin langkah-langkah diamnya telah menimbulkan riak di kolam tenang. Tapi ia tetap berjalan lurus, tanpa menunduk. Dalam sunyi, Aluna semakin yakin, ia sedang berjalan di jalan yang benar, meski semua orang menganggapnya gila. Ia tidak punya pasukan, tidak punya pangkat tinggi, tidak punya perlindungan. Tapi ia punya satu hal yang lebih besar dari itu semua, keyakinan bahwa satu orang benar bisa mengalahkan 1000 orang jahat yang diam. Malam itu, ia menulis satu kalimat di dinding kamarnya dengan spidol hitam, keadilan harus dimulai, meski dari satu langkah sendirian. Dan ia tahu, langkah itu sudah ia ambil, tak ada jalan untuk kembali. Fajar belum benar-benar menyingsing ketika Aluna berdiri di gerbang pasar Karangjati, mengenakan seragam lengkap dan jaket loreng tipis menutupi lambang kepolisian di dadanya. Matanya tajam menatap ke dalam, lapak-lapak masih gelap, para pedagang baru mulai membuka tenda. Tapi hari ini berbeda, ada yang akan berubah, meski darah harus tumpah karenanya. Di tangannya,
Ia menggenggam surat perintah tidak resmi dari seorang perwira jujur di polsek kecil pinggiran, satu-satunya yang mau membantu setelah menyaksikan data dan rekaman yang Aluna kumpulkan. Surat itu bukan tameng yang kuat, tapi cukup untuk memulai. Bersamanya, 3 anggota polisi muda dari unit reserse yang ia ajak diam-diam. Mereka tak dibayar, hanya didorong oleh nurani. Aluna memberikan instruksi tegas dengan suara bergetar karena emosi yang ditahan. Target kita, lapak tengah, pos jaga ormas, dan buku catatan mereka. Jangan ada yang celaka, kecuali kita diserang. Tapi hari ini, mereka harus tahu, rakyat kecil tidak lagi sendiri. 3 polisi itu mengangguk. Wajah mereka tegang, tapi mata mereka percaya padanya. Tak ada pangkat tinggi di sini, hanya keyakinan yang mengikat. Mereka menyusup masuk perlahan. Di tengah pasar, 2 pria ormas sedang memalak seorang ibu penjual telur. Suara mereka terdengar jelas, kalau minggu ini gak setor, lapakmu bakal kami tendang keluar. Sang ibu hanya bisa menangis sambil menyerahkan lembaran ribuan terakhir di dompetnya. Tapi hari ini, tangis itu tak berakhir dalam diam. Berhenti, suara Aluna menggema, keras dan menggelegar seperti tembakan. Para pedagang kaget, dan 2 pria ormas itu terdiam. Aluna mendekat, lambat tapi pasti, menunjukkan identitasnya. Kalian ditangkap atas dugaan pemerasan, penganiayaan, dan penguasaan ilegal ruang publik. Serahkan catatan kalian. Sekarang, salah satu pria ormas mencibir. Oh jadi ini kamu, ya, Polwan Sok pahlawan itu. Berani-beraninya datang ke sarang kami. Ia melangkah maju, tapi Aluna tak mundur. Ia menodongkan pistol dinasnya, tangan gemetar namun teguh. Langkahmu berikutnya menentukan apakah kau masih bisa pulang hidup-hidup. Tiba-tiba, suara motor meraung keras. 4 pria ormas lainnya datang dari sisi timur pasar, membawa pentungan dan parang pendek. Situasi mendadak mencekam, tapi Aluna tidak goyah. Unit 2, tahan mereka di pintu selatan. Teriaknya lewat HT kecil di pinggang. Suara sirene dari kejauhan mulai mendekat. Bantuan yang ia minta diam-diam telah datang. Untuk pertama kalinya, ormas itu terkepung, bukan oleh massa, tapi oleh hukum. Warga mulai keluar dari lapak masing-masing. Mereka menonton dengan wajah tak percaya, beberapa menangis, beberapa hanya terdiam. Ibu penjual telur tadi mendekap keranjang telurnya erat-erat, berbisik, "Terima kasih, Mbak," tapi Aluna hanya menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Ia terlalu sibuk menahan air matanya sendiri. Beberapa anggota ormas ditangkap, sebagian lari, dan sisanya hanya bisa pasrah. Catatan pemalakan disita, pos mereka dibongkar, dan satu pagi di Karangjati menjadi saksi bagaimana satu nyali bisa mengubah puluhan nyawa. Tapi Aluna tahu ini belum selesai. Ini baru permulaan dari perang yang lebih besar, perang melawan sistem yang lebih senyap daripada teriakan preman manapun. Saat matahari akhirnya naik di langit Karangjati, Aluna berdiri di tengah pasar dengan seragam lusuh dan keringat menetes. Tapi kali ini, tatapan pedagang padanya berbeda. Bukan takut, bukan curiga, tapi harapan. Untuk pertama kalinya, pasar itu merasa aman. Dan Aluna tahu, jalan sunyinya mulai terdengar gema. Hanya butuh 2 hari setelah operasi penyergapan di pasar Karangjati untuk membuat nama Bribtu Aluna menjadi perbincangan hangat di media sosial. Video amatir pedagang yang merekam keberaniannya viral. Judul-judul berita mulai bermunculan, polwan muda bubarkan preman pasar sendirian, Sri Kandi polisi lawan ormas preman. Tapi tak semua pihak senang. Semakin tinggi pujian dari luar, semakin tajam tatapan dari dalam. Pada hari ketiga, Aluna dipanggil ke ruang Kapolres. Kali ini bukan untuk diberi selamat. Ia berdiri di tengah ruangan seperti seorang terdakwa. Kompol Rudi ada di sana, bersama 2 perwira menatapnya dingin. Kamu sudah melampaui wewenang. Operasi itu tidak melalui jalur resmi. Siapa yang izinkan? Suara sang Kapolres datar, tanpa emosi. Aluna tetap tegak. Saya punya bukti, catatan, dan rekaman. Saya bertindak karena laporan saya sebelumnya tidak ditanggapi. Tapi kalimat itu justru membakar ruangan. Kompol Rudi mendekat, wajahnya tegang. Kamu menuduh atasanmu sendiri lalai. Kamu sadar dengan ucapanmu barusan. Apa saya salah kalau membela masyarakat, Pak? Jawab Aluna, pelan namun penuh luka. Tapi ia tahu sejak awal, keberaniannya akan punya harga. Dan saat ini, harganya adalah kehormatannya sendiri. Ia tak diberi kesempatan menjelaskan lebih jauh. Satu surat mutasi dilempar ke mejanya.
Ia dipindahkan ke bagian administrasi di kantor wilayah luar kota, tempat di mana suara-suara dibungkam dalam kesunyian. Hari itu ia keluar dari ruangan dengan langkah perlahan. Matanya merah, bukan karena sedih, tapi karena dihantam oleh kenyataan, musuhnya bukan hanya preman, tapi juga mereka yang seharusnya berdiri di belakangnya. Tak ada tepuk tangan, tak ada apresiasi, hanya ruangan sepi dan jalan sunyi yang kembali menyambutnya. Namun luka itu tak membuatnya mundur. Di luar kantor, wartawan yang selama ini membantunya menunggu dengan wajah cemas. Mereka mulai menggertak keluargamu juga, nah, bisiknya. Aluna terdiam. Dunia yang dulu ia bela kini mulai menyentuh titik paling rapuh dalam hidupnya. Ia pulang ke kos malam itu dengan langkah gontai, menyadari satu hal, ia harus menyembunyikan ibunya. Segera, dengan bantuan seorang sahabat lama di luar kepolisian, Aluna memindahkan ibunya diam-diam ke kota lain. Ia tak berani menggunakan jalur resmi. Semua terlalu berbahaya sekarang. Ibu nggak usah khawatir, ini semua demi kebaikan, bisiknya sambil menahan tangis saat menutup pintu mobil yang membawa ibunya pergi. Dunia Aluna perlahan mengkerut, semakin sepi, semakin gelap. Tapi di tengah kehancuran itu, suara rakyat kecil terus berdatangan. Surat ucapan terima kasih dari pedagang, pesan suara dari anak-anak pasar yang memanggilnya, "Mbak Polisi hebat," dan video singkat ibu penjual telur yang berkata, "Kami jadi berani karena kamu." Semua itu menjadi bahan bakar baru untuk jiwanya yang remuk. Di atas tempat tidurnya yang sempit, Aluna membuka kembali peta jaringan ormas yang ia susun. Kalau mereka ingin membuatku diam, mereka akan kecewa. Ia menyalakan laptop, dan mulai menulis laporan terbuka, kali ini untuk publik, bukan untuk atasan. Karena saat keadilan tak bisa ditemukan dalam seragam, maka kebenaran harus dibela dari luar batas-batas institusi. Malam itu langit Karangjati memerah, bukan oleh senja, tapi oleh api dari pos ormas yang dibakar warga. Kebenaran akhirnya lepas dari sangkarnya. Laporan terbuka yang ditulis Aluna dan dibocorkan ke media telah menyebar seperti badai. Nama-nama pejabat, jalur uang haram, dan daftar panjang preman yang dilindungi aparat tertuang jelas dalam laporan berdurasi 38 halaman. Dalam hitungan jam, kota kecil itu berubah menjadi medan perlawanan rakyat. Media nasional turun. Tagar-tagar "Kami Bersama Aluna" menduduki puncak tren. Warga turun ke jalan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian. Mereka berdiri di depan pasar, memegang poster bertuliskan, "Jangan mutasi, tangkap penjahatnya." Untuk pertama kalinya, suara rakyat tidak lagi dibisukan. Tapi kebenaran memang tak pernah datang tanpa balasan. Di tengah euforia publik, tekanan dari dalam institusi menjadi semakin keras. Rumah kontrakan Aluna digerebek malam-malam oleh orang tak dikenal. Berkas-berkasnya diacak-acak, laptopnya diambil, dan ia nyaris ditangkap tanpa surat resmi. Untungnya, seorang warga merekam kejadian itu dan mengunggahnya. Dunia kembali gempar, seorang polwan jujur diburu oleh negaranya sendiri. Aluna bersembunyi di tempat yang tak terduga, di loteng toko kelontong milik Pak Darto, pedagang lama yang dulu pernah ia tolong saat dipalak. "Kau bisa sembunyi di sini, nak. Kami bukan cuma dagang sayur, kami juga tahu siapa yang pantas dilindungi." Suara Pak Darto penuh kebapaan, membuat Aluna tak kuasa menahan air mata. Dalam kesunyian itu, ia sadar, meski ditinggalkan institusi, ia tidak sendiri. Di tempat persembunyiannya, Aluna terus memantau berita dari ponsel pinjaman. Laporan-laporannya dibaca di sidang DPRD, LSM turun tangan, dan seorang aktivis HAM mulai menyuarakan bahwa Aluna layak mendapat perlindungan hukum, bukan hukuman. Tapi dari balik layar, musuh-musuh lama mulai menggeliat. Salah satu ormas yang namanya tercantum dalam laporan mulai menggerakkan massa bayaran. Mereka meneriakkan bahwa Aluna fitnah, bahwa dia boneka asing, dan bahkan menuduhnya menghina agama. Puncaknya terjadi ketika seseorang membakar warung milik ibu penjual telur di pasar, ibunya Aluna yang sedang mengungsi bahkan dikirimi bunga duka cita palsu. Teror menyebar. Tapi justru dari situlah percikan api yang lebih besar menyala. Warga tak lagi hanya marah, mereka murka. Dan murka rakyat tak pernah bisa ditahan terlalu lama. Jalan menuju kantor bupati dipenuhi manusia. Semua membawa satu tuntutan, bersihkan kota ini. Tangkap pelaku, lindungi Aluna. Aluna, meski bersembunyi, tidak tinggal diam. Ia mengirim satu video ke televisi nasional, wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya masih tajam.
Jika membela rakyat kecil dianggap kejahatan, maka saya bersalah. Jika jujur membuat saya dihukum, maka biarlah saya dihukum. Tapi satu hal yang tidak bisa kalian hancurkan adalah kebenaran yang sudah tahu jalan pulang. Video itu menjadi momen paling menggetarkan dalam sejarah Karangjati. Para pejabat mulai bicara terbuka. Kompol Rudi diminta nonaktif, dan penyelidikan resmi terhadap jaringan ormas ilegal dibuka oleh Polda. Tekanan publik sudah tak tertahan. Karangjati terbakar, bukan oleh api, tapi oleh harapan bahwa perubahan mungkin benar-benar datang. Dan di balik loteng kayu yang berderit, Aluna menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, perjuangannya tak lagi sendirian. Kebenaran itu kini berjalan di kaki ribuan orang. Dan kota yang dulu menenggelamkannya, kini memanggil namanya.